Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada Ustadz Fahmi Suwaidi yang kami hormati, kepada sesepuh takmir masjid Bapak Kiai Sugiono yang kami hormati, kepada kru tim dari Madinah yang kami hormati, dan juga kepada ikhwati filah rahimani wa rahimullah, kami ucapkan selamat datang di Balai Dakwah Jateng Masjid Abdurrahman bin Auf ini, dan juga kepada para pedagang Pasar Kilauan Temanggung, pedagang pasar utara, pedagang pasar selatan bagian timur, pedagang pasar selatan bagian barat, dan seluruh masyarakat Pasar Kilauan Temanggung yang mendengarkan pengajian ini. Yang pertama tentunya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmatnya, hidayahnya, sehingga kita semua pada kesempatan ini bisa hadir di dalam majelis yang penuh berkah ini. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, para pedagang bisa mendengarkan pengajian ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta pengajian maupun pendengar pengajian akbar pada kesempatan hari ini yang diselenggarakan Balai Dakwah Jawa Tengah Masjid Abdurrahman bin Auf bekerjasama dengan Madinah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama untuk selalu menyelenggarakan pengajian-pengajian maupun kajian-kajian atas kerjasama dengan semua pihak, sehingga bisa memeriahkan dakwah dan juga bisa mengunjungi Pasar Kilauan Temanggung ini, thalabul ilmi sambil berbelanja. Pada kesempatan ini kami sebagai pembawa acara maupun moderator akan menyampaikan beberapa susunan acara pada kegiatan pengajian pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan takmir Masjid Abdurrahman bin Auf Pasar Kilauan Temanggung. Kemudian yang ketiga sambutan dari Madinah. Yang keempat acara inti. Kemudian diselanjutkan dengan tanya jawab. Acara yang kelima penutup. Demikian beberapa acara pada acara pagi hari ini. Untuk acara yang pertama, mari kita buka pengajian ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara yang kedua yaitu sambutan takmir sebagai tuan rumah dan juga sebagai penyelenggara kepada Bapak Kiai Sugiono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wa din wa salatu wassalamu ala mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qaul. Kepada yang kami hormati Bapak Ustadz Fahmi Suwaidi SH ingkang dalemipun Purwokerto, nyun sewu supados mangke kula mboten kesaru nggih bahasane pasar campur aduk, sing penting kena dipahami. Bahasane campur aduk terus terang mawon, wis tuwa ora pokro, ora iso nata basa, pancen-pancen mboten duwe ngelmu. Mila saderengipun kula nyuwun pamanten juga kepada Bapak Ustadz Marjuki yang kami hormati pula, beserta semua yang hadir pada kesempatan ini kami muliakan. Di sini kami sebenarnya tokoh utamanya takmir di sini itu Bapak Wahono, namun saya kados kula namung endele, dadi nek matur ya serara karang-karwang. Pada saged rawuh saengga kula mewakili. Kepada semua yang hadir, apa yang akan kami sampaikan yang pertama adalah penghormatan atas rawuh semuanya di tempat ini yang nanti akan bersama-sama untuk bertolabul ilmi. Dari kami takmir semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas datangnya semua yang hadir di tempat ini, karena takmir tidak bisa memberi penghormatan yang selayaknya terkecuali hanya tempat apa yang sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga dari takmir berterima kasih mensyukuri atas semuanya yang diberikan oleh Allah, dari semua kenikmatan-kenikmatan, juga termasuk hari ini juga yang mana nanti akan mendapatkan tausiah dari Ustadz senior untuk Nusantara Bapak Fahmi Suwaidi SH. Semoga nanti apa yang disampaikan, tapi saya karena yang tahu persis tentang warga masyarakat Pasar Kliwon Temanggung yang selalu bertatap muka setiap kesehariannya, mayoritas adalah para sepuh, ibu-ibu, para sepuh, wong sing enom-enom urung do gelem semangat untuk masuk ke musola ini. Jadi rata-rata jamaah aktif menika ibu-ibu para sepuh. Kanthi menika tentu kagem kula ingkang minangka mengelola ketakmiran mriki, namun wonten mriki wonten kegiatan-kegiatan ingkang sangat menapa menika diterima di dalam kemasyarakatan lingkungan pasar, terutama inggih menika wonten pengaosan setiap hari Rabu. Wonten pengaosan tiap hari Rabu, lajeng wonten kegiatan ingkang sangat bermasyarakat dan bisa diketahui dan bisa diterima dengan keikhlasan. Menika ada santunan yatim piatu yang bertepatan dengan menjemput kemuliaan bulan Ramadan dan menjemput
kemuliaan 10 Muharram itu diadakan. Insya Allah nanti semua yang rawuh itu ikut serta adalah yang lebih utama, karena akan di besok untuk menjemput 10 Muharram itu kami sudah mengkoordinir dan sudah mencatat siapa yang mau diundang, yang akan diberi apa itu bebungah, istilah bahasa Jawa ini sekitar sampai saat ini sekitar 20 anak. Itu yang perlu kami pamerkan, itu hanya pekerjaan saja, yang lain memang nol semuanya, masih dalam keadaan posisi rendah tentang apalagi tentang ilmu. Itu masih sangat-sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Namun semuanya itu meskipun sedikit semoga menjadi untuk langkah mendaki. Jadi semuanya warga pasar itu insya Allah adanya pengajian itu istilahnya orang mendaki itu sudah masuk dalam pendakian. Semoga sampai ke puncak ketakwaan itu bisa tercapai itu harapan-harapan dari Ketarmiran. Di samping itu memang bagaimanapun karena warga pasar itu majemuk, istilah majmuknya itu ya memang ono sing ngaji rono, ngaji rene, majmuknya itu tapi satu semua Islam, tidak ada yang sing gelem ngaji iki ora ono sing ora Islam. Itu majmuk ini ngaji iki ono sing ngaji rono, ngaji rene, cuma itu monggo sebagai orang yang ditokohkan menjadi senior, harapan bagi seperti orang tua seperti saya itu untuk mempersatukan umat inilah yang paling sangat diidolakan untuk siapapun sebagai orang muslim, karena menangis melihat keadaan-keadaan yang seperti ini bahaya, mengancam kita supaya dengan banyaknya dakwah, banyaknya pengajian, yang tua ya bisa ikut serta, yang muda apalagi, karena yang tua itu hanya mengelola hati, kemampuannya untuk mengelola hati karena secara fisik pasti sudah tidak bisa berkutik. Itu harapan karena saya berani bicara karena ada di musola pasar, otomatis ini nanti dari pasar utara, pasar kidul semuanya mendengarkan. Itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para senior, para ustadz utamanya, dan semua rekan-rekan kami sejamaah orang-orang muslim semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mencabut dari anak saya bukan kiai, saya wong dalan, wong dodol nong dalan, gelakaan teng dalan niku bahasane ngeten iki. Ning nyuwun pendongane atine muga-muga bagus kok sedidik. Mengaten nggih ingkang kula sagesaken. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sugiono yang telah memberikan sambutan sebagai tuan rumah. Semoga kita semua yang hadir di sini maupun yang mendengarkan pengajian ini bisa memahami apa-apa yang beliau sampaikan tadi. Kemudian untuk acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Madinah kepada Ustadz Suwondo, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fadilatu ustadzil kiram,
Fahmi Suwaidi SH, Fadilatu Asatidatul Kurama, para kiai, para alim, para ulama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Yang kami hormati Takmir Masjid Abdurrahman bin Auf beserta pengurusnya. Tak lupa salam hormat kami kepada Yayasan Kiai Mojo Kabupaten Temanggung, pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Ansor, Banser, FPI, dan ormas-ormas yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadiran antum semuanya pada acara Tablik Akbar pagi hari ini. Hadirin peserta Tablik Akbar, menyongsong kembali lahirnya generasi Islam yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir di majelis yang mulia ini tanpa halangan suatu apapun, dan ini merupakan karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, bisa menghadirkan iman dan Islam kita bersama-sama. Kemudian tidak ada suatu halangan apapun sehingga Allah memberikan kesempatan kita pada pagi hari ini. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita tercinta Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya hingga hari akhir. Hadirin rahimakumullah, kami sampaikan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah hadir di majelis ini, dan kami juga sampaikan mohon maaf jika dalam perjalanan majelis ini dari awal sampai akhir banyak sekali kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan yang kami lakukan dan tidak berkenan di hati antum sekalian. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, beberapa peserta yang kami undang yang terjauh ada dari Purworejo, Magelang, Muntilan, dan Wonosobo, dan alhamdulillah yang dari Wonosobo sudah pada hadir. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan tentang profil Madinah, Majelis Dakwah Islam Indonesia, yang untuk Temanggung kantor cabangnya ada di rumah Perumahan Keuangan, tepatnya di rumah Bapak Sidik Gunarwanto. Saat ini tumbuh semangat baru di tengah umat Islam, kesadaran untuk belajar Islam. Hal ini ditandai dengan banyaknya forum kajian-kajian dan majelis-majelis ta'lim. Di sisi lain muncul banyak dai dan mubalik yang mendakwahkan Islam. Disinilah perlunya penyamaan visi para dai agar tujuan dakwah Islam, yaitu perubahan menuju akhlakul karimah umat Islam, dapat terwujud. Inilah latar belakang berdirinya Madinah, Majelis Dakwah Islam Indonesia. Madinah mempunyai visi, yakni menjadikan umat terpimpin oleh ilmu, sehingga umat dapat melaksanakan kebenaran, dapat menjalankan syariat Islam bukan karena terpaksa, akan tetapi benar-benar karena terpimpin oleh ilmu. Adapun misi daripada Madinah adalah kaderisasi dai, penyebaran dakwah seluas-luasnya, dan pembelaan Islam dan umat Islam. Madinah fokus pada pekerjaan yang pertama adalah pengajaran ilmu, agar umat menjadikan ilmu sebagai sandaran utama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penyebaran dakwah, konsep penyebaran dakwah baik dalam skala lini kehidupan manusia maupun dakwah. Kemudian yang ketiga adalah meluruskan penyimpangan, mengkaji syariah masalah strategis dan aktual penyimpangan-penyimpangan saat hari ini dan kesesatan-kesesatan yang muncul di tengah-tengah umat. Kemudian yang keempat, fokus pada pekerjaan pembelaan Islam, membela kepentingan Islam dan dakwah Islam. Madinah mempunyai beberapa program kerja. Yang pertama adalah kajian rutin Kitab Lu'lu' wal Marjan sebagai brand kajian Madinah. Kemudian event tablik sebagai wahana dakwah secara umum dan menjalin komunikasi dengan tokoh atau lembaga dakwah yang lain. Kemudian yang ketiga adalah daurah dai dan mulazamah ke Timur Tengah sebagai wahana peningkatan keilmuan para dai. Kemudian pengiriman dai Ramadan ke pedalaman-pedalaman sebagai upaya penyebaran dakwah sampai ke pelosok. Kemudian daurah keilmuan
sebagai bentuk pembinaan umat pada ilmu syar'i. Dan alhamdulillah pada daurah ilmiah ini sudah terlaksana 1 kali, tepatnya di rumah makan Lukito. Kemudian kajian Litbang sebagai upaya sumbangsih pemikiran atas masalah aktual di umat. Kajian muslimah berupa kajian kitab rutin, daurah keilmuan, daurah da'iyah, dan event tablik muslimah. Dakwah media sosial, sapaan umum dengan pembagian kitab, buku, CD, VCD dakwah, poster, stiker, dan lain-lain. Kemudian kajian umum Madinah sebagai bentuk kajian keilmuan dengan pelibatan massa, kerjasama dan berkomunikasi dengan lembaga dakwah yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian sekilas profil tentang Madinah, Majelis Dakwah Islam Indonesia. Tentunya dari apa yang kami sampaikan dari awal sampai akhir, bila ada kata yang salah dan kurang berkenan, al-afu minkum katsir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menyimak, selamat berthalabil ilmi. Semoga sepulangnya kita dari majelis ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, serta Allah mudahkan kita untuk mengamalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Suwondo yang telah memberikan sambutan dari Madinah, yang juga telah menyampaikan visi dan misi dari Madinah, Majelis Dakwah Islam Indonesia. Semoga kita semua bisa memahami apa yang beliau sampaikan, sehingga bisa mengetahui Madinah itu seperti apa. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian pemaparan tausiah dari Ustadz Fahmi Suwaidi tentang menyongsong lahirnya kembali generasi Islam. Tapi sebelum pemaparan dari beliau, kami sebagai moderator yang mendampingi beliau akan menyampaikan kurikulum fit atau biodata beliau, sehingga tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak bisa mengenal Ustadz yang menyampaikan tausiah pada pengajian akbar pada pagi hari ini. Nama beliau Fahmi Suwaidi SH. Tempat lahir Banyumas, 31 Desember 1977. Status istri 1, 3 anak. Pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Sudirman Purwokerto. Pekerjaan beliau wartawan dan penulis yang merupakan kontributor dari Kiblatnet. Insya Allah kalau mas-mas, mbak-mbak yang biasa online akan selalu membuka setiap hari Kiblatnet, dan di situ salah satu kontributornya adalah beliau Ustadz Fahmi Suwaidi, dan juga majalah An-Najah. Bahkan saya buka-buka itu juga beliau termasuk di era Muslim dan media-media Islam nasional yang ada di Indonesia. Bahkan menurut kabar, saya tidak bertanya ke beliau juga sering melalang buana ke dunia luar, Timur Tengah dan lain sebagainya. Sehingga insya Allah nanti yang beliau sampaikan, di samping berdasarkan dalil-dalil, juga berdasarkan data, fakta aktual, kekinian masyarakat Muslim di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Silahkan nanti untuk bisa menyimak, karena kapasitas ilmu beliau dan pekerjaan beliau adalah seperti itu. Kemudian aktivitas dakwah jurnalistik berarti dakwah melalui media maupun juga melalui acara tablik seperti ini. Kemudian alamat beliau Purwokerto, Banyumas. Moto hidup beliau
hidup adalah keyakinan dan perjuangan. Demikian kurikulum fit biodata dari Ustadz Fahmi Suwaidi, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengenal beliau dari nama maupun riwayat hidup maupun pekerjaan dan juga moto hidup beliau. Sebelum acara dimulai, kami akan menyampaikan tata tertib pengajian ini supaya nanti bisa berjalan lancar dengan baik. Yang pertama, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk bisa menjaga ketenangan. Kemudian yang ketiga, untuk tidak sibuk dengan HP masing-masing sehingga tidak konsentrasi terhadap materi pengajian. Kemudian juga dimohon untuk tidak meninggalkan tempat sebelum pengajian selesai, dan dimohon untuk tertib. Kemudian untuk fasilitas pengajian kami persilahkan, kami sediakan dari Balai Dakwah Jawa Tengah Masjid Abdurrahman bin Auf minuman jahe panas dan juga jeruk dan air putih. Demikian beberapa hal dari takmir dalam pelayanan maupun memberikan tata tertib kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Kami mohon untuk bisa mematuhi aturan-aturan sehingga pengajian bisa khusyuk, bisa tenang, dan bisa kita pahami satu demi satu materi yang beliau sampaikan, sehingga bisa jadi dalam pengajian ini bisa menjadi kunci pembuka pemahaman kita, wawasan kita tentang Islam, sehingga kemudian bisa memahami materi-materi pengajian selanjutnya. Karena sesuatu hal itu kalau sudah mempunyai kunci pembukanya, insya Allah kita dalam memahami Islam bisa menjadi ilmu mudah dan menjadi paham dan bisa mengamalkan kehidupan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kami dari moderator dan juga mewakili panitia, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga memohon maaf apabila dalam pelayanannya kurang berkenan. Kemudian untuk acara yang kita tunggu-tunggu kepada Ustadz Fahmi Suwaidi Esa, waktu dan tempat kami persilahkan, dan kepada para jamaah maupun masyarakat Pasar Temanggung yang mendengarkan pengajian ini untuk bisa menyimak dengan baik. Waktu dan tempat kepada Ustadz kami persilahkan.